warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran sejarah. Namun sebelum kita belajar sejarah, ini tolong meja dan kursinya dirapikan terlebih dahulu ya. Sampah-sampah yang ada di sekitar tempat duduk dibersihkan, dibuang ke tempat sampah dulu. Oke? Ya, sudah rapi semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketua kelas ada yang tidak masuk? Nihil ya, masuk semuanya ya, alhamdulillah. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Masih seputar Orde Baru. Kemarin kita sudah belajar mengenai masa transisi menuju Orde Baru. Pada masa transisi ini ada beberapa peristiwa penting. Ada yang masih ingat peristiwa apa saja? Oke, silakan Mbak Nida. Ya, 1 poin untuk Mbak Nida. Benar sekali, tepuk tangan dulu. Ya, jadi pada masa transisi menuju Orde Baru ini ada beberapa peristiwa penting, peristiwa yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di antaranya itu adanya aksi Tritura, dikeluarkannya surat perintah 11 Maret, dan adanya dualisme kepemimpinan nasional. Nah, seperti itu. Ini harus selalu kita ingat ya. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi tentang kebijakan pada masa Orde Baru. Nah, Ibu akan fokus untuk yang pertama akan membahas mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru. Ibu akan mulai dari kebijakan politik dalam negeri masa Orde Baru. Untuk tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini, siswa diharapkan mampu menganalisis kehidupan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Oke, langsung saja. Jadi pada pemerintahan Orde Baru ini diberlakukan itu setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar, benar sekali. Jadi pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto itu telah bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang dan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, maksud Ibu. Nah, setelah menerima Super Semar atau mandat dari MPR dan dilantik sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto kemudian menetapkan dan melaksanakan beberapa kebijakan-kebijakan, diantaranya itu ada kebijakan politik. Ya, untuk kebijakan politik yang pertama, politik dalam negeri yang pertama pada masa Orde Baru yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, secara resmi PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia pada tanggal 18 Maret 1966. Nah, pembubaran PKI ini merupakan realisasi pemerintah dari adanya aksi Tritura pada saat itu gitu. Nah, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan sekitar 15 menteri yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 September ini, dan kemudian menteri-menteri tersebut diberhentikan dan digantikan dengan menteri yang lain. Nah, kebijakan yang kedua adalah penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan atau penggabungan atau yang dikenal sebagai fusi partai gitu ya. Nah, ini dilaksanakan pada saat pemilu 1977, di mana pada saat itu hanya ada 3 kekuatan politik. Yang pertama yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merupakan gabungan dari ada NU, Permusi, Perpi, dan PSII. Nah, yang kedua yaitu Partai Demokrasi Indonesia
Nah, atau disingkat dengan PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, terus IPKI dan Parkindo. Nah, yang terakhir yaitu Golongan Karya atau Golkar. Nah, kenapa ada penyederhanaan partai politik ini? Ya, fusi partai, tujuan dari diadakannya fusi partai ini adalah untuk ya menciptakan stabilitas nasional gitu. Oke, yang lanjut ke kebijakan yang ketiga, yaitu pelaksanaan pemilu. Nah, pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan pada masa Orde Baru telah terlaksana pemilu sebanyak 6 kali, yaitu pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Nah, ini hampir setiap 5 tahun sekali ya. Hampir setiap 5 tahun sekali terjadi pemilu. Nah, menggunakan asas Luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, pada masa ini didominasi atau seringkali dimenangkan oleh Partai Golkar. Nah, sehingga memungkinkan Presiden Soeharto pada saat itu memimpin selama 6 periode atau sekitar 32 tahunan gitu ya. Nah, itu kebijakan yang ketiga. Nah, kebijakan yang keempat adalah dwifungsi ABRI atau peran ganda. Di sini ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan juga sebagai kekuatan sosial politik. Nah, sebagai kekuatan sosial politik, ABRI di sini diarahkan secara aktif untuk pembangunan nasional. Pada saat itu ada wakil ABRI di MPR gitu ya, namanya fraksi ABRI, sehingga pada saat itu posisinya itu cukup dominan dalam pemerintahan gitu. Nah, yang kelima yaitu adanya pedoman penghayatan dan pelaksanaan Pancasila atau yang disingkat P4. Nah, pedoman. Nah, ini sejak tahun 1978 gitu ya. 1978 penataran P4 ini sudah dilaksanakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memberi pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih dibingungkan atau ada yang belum paham? Ya? Silakan yang belum paham ditanyakan. Oke, sudah paham semuanya ya? Ya, langsung saja, Ibu kemarin sudah menugaskan ke kalian untuk membaca materinya. Kali ini Ibu akan melakukan evaluasi dengan menggunakan kartu domino. Nah, di sini Ibu memiliki kartu domino. Di sini kartu domino ada satu paket gitu ya. Jadi nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini pasangan-pasangan aja ya. Jadi satu meja, satu kelompok gitu ya. Nanti dari kalian mengerjakan soal domino. Nah, di kartu domino ini ada jawaban dan ada pertanyaan dan jawaban. Nah, untuk pengerjaannya sendiri kalian nanti cari kartu yang ada tulisan startnya. Nah, nanti di situ ada pertanyaan. Nah, yang harus kalian cari jawabannya. Seperti itu ya. Oke, silakan dibagi terlebih dahulu. Ya, sudah dapat semuanya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan kartu domino ini. Selamat mengerjakan.
waktunya sudah habis. Ibu minta salah satu dari kalian perwakilan kelompok untuk memaparkan hasilnya di depan kelas. Oke, Ibu tunjuk saja kelompok Mbak Dewi Susilowati. Silakan maju ke depan. Tonggak lahirnya Orde Baru, Surat Perintah 11 Maret. Pemilu tahun 1997 merupakan pemilu yang ke-7. Tujuan pemerintah Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Lama periode Presiden Soeharto memimpin Republik Indonesia. 6. 3 partai politik yang tergabung dalam PDI, PNI, Partai Murba, dan Parkindo. Tujuan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yaitu memberi pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila. PKI secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 18 Maret 1966. 3 partai politik yang tergabung dalam P3 adalah NU, Permusi, PSSI. ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik adalah difungsi ABRI. Tujuan fungsi partai adalah untuk menciptakan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Mbak Dewi Susilowati. Ya, bagus sekali kelompok dari Mbak Dewi. Oke, Ibu akan menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi ada 5 kebijakan politik dalam negeri yang telah Ibu jelaskan. Yang pertama itu adanya pembubaran Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, adanya penyederhanaan partai politik gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan. Yang keempat ada difungsi ABRI dan yang terakhir ada P4 gitu. Nah, ini harus selalu diingat ya. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu cukupkan saja pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan menyampaikan nilai-nilai yang dapat diambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya kita harus turut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah gitu ya, karena di masa yang akan datang, di masa depan, kalian-kalianlah yang akan memimpin bangsa dan yang akan membangun negara gitu. Oke, sampai di sini dulu. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Apabila ada kesalahan dari Ibu mohon maaf. Sekian, jangan lupa nanti di rumah dikerjakan evaluasinya dan jangan lupa dibaca materi untuk pertemuan minggu depan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.